Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah bank digital yaitu Superbank. Nah, saya akan mereview mulai dari keamanan, kepemilikan, fitur, biaya transfer dan biaya adminnya, serta kelebihan dan kekurangan dari Superbank. Oke, yang pertama saya review dulu dari Playstore-nya ya. Untuk Superbank ini sudah diunduh sebanyak 500.000 plus download dengan rating 4,5. Jadi udah lumayan banyak ya yang download. Terus ratingnya juga sangat baik yaitu 4,5. Aplikasi Superbank ini sudah dirilis pertama kali pada tanggal 18 November 2023. Video ini dibuat pada tanggal 4 Agustus 2024, jadi sudah berumur 9 bulan ya semenjak video ini dibuat. Ya, jadi hitungannya Superbank ini baru aja dirilis begitu, atau baru aja diluncurkan aplikasinya. Dan yang download juga udah banyak dan ratingnya juga sangat baik. Keamanan Superbank. Nah, jika kita berbicara tentang keamanan, tentu saja kita harus lihat dulu legalitas dari Superbank ini ya. Nah, Superbank ini apakah sudah berizin atau tidak? Ya, kita lihat di website resmi dari Superbank ya, yaitu superbank.id. Di bawahnya itu sudah tertera bahwa PT Superbank Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan anggota peserta penjaminan simpanan atau LPS. Ya, jadi intinya Superbank ini aman ya karena sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan merupakan anggota dari LPS. Jadi dari segi hukum maupun dari segi legalitasnya Superbank ini aman. Kepemilikan Superbank. Nah, sejarah singkat tentang Superbank. Sebenarnya Superbank ini sudah didirikan sudah lama ya, yaitu pada tahun 1993 dengan nama awalnya PT Bank Fama Internasional. Itu sudah berdiri pada tahun 1993. Dan pada saat itu juga sudah merupakan bank umum dari Kementerian Keuangan. Lalu pada tahun 2021, PT Bank Fama Internasional ini diakuisisi sahamnya oleh PT MTEK. Dan selanjutnya pada tahun 2022, masuk lagi perusahaan Grab dan juga Singtel. Dan merupakan salah satu dari investornya. Selanjutnya, pada tahun 2023, PT Bank Fama Internasional tersebut secara resmi berganti nama menjadi Superbank dan sudah menjadi bank digital ya sepenuhnya begitu. Ya, jadi pada intinya Superbank ini sudah lama dia dan diakuisisi oleh beberapa perusahaan besar ya. Nah, saya ulangi lagi untuk kepemilikan Superbank ini. Yang paling besar pemilikan sahamnya yaitu dari PT Elang Mahkota Teknologi atau sering disingkat MTEK ya teman-teman. Bagi yang kurang tahu MTEK ya, saya berikan informasi sedikit. MTEK itu adalah PT Elang Mahkota Teknologi, perusahaan pemilik stasiun televisi SCTV, Indosiar, dan juga Mentari TV. Nah, jika kalian sering menonton video online ya, nah ada aplikasi video. Nah, aplikasi video ini juga merupakan besutan dari perusahaan MTEK. Ya, jadi udah banyak banget yang download video ini ya teman-teman untuk streaming, menonton film ataupun menonton channel olahraga begitu. Lalu yang kedua, Grab. Grab ini juga kalian pasti sudah familiar banget ya, yaitu perusahaan transportasi mirip Gojek. Bahkan di Indonesia Grab ini juga lumayan terkenal ya, cukup terkenal setelah Gojek. Oke, jadi ini bukan perusahaan yang kaleng-kaleng teman-teman, ini juga merupakan perusahaan yang besar. Nah, jadi dari kepemilikan sahamnya juga Superbank ini sangat meyakinkan ya karena memiliki kekuatan keuangan yang cukup besar. Fitur Superbank. Nah, untuk melihat fiturnya saya buka dulu aplikasinya. Oke, tampilan Superbank seperti ini ya untuk tampilan awalnya.
Jadi sangat sederhana dan simple, nggak terlalu banyak juga tombol-tombolnya. Di bagian atas itu ada tulisan Superbank, lalu di bawahnya ada nama kita, terus ada nomor rekening juga. Terus di bagian tengahnya ini ada total saldo, lalu ada fitur tambah uang. Di sini fitur tambah uang itu kita tinggal melakukan top up atau melakukan transfer dari bank lain dengan mengcopy nomor rekening di sini, lalu silakan lakukan transfer dari bank lain begitu ya. Lalu di sampingnya juga ada tombol transfer. Di sini kalian bisa melakukan transfer antar sesama Superbank dan juga bank lain ya. Kalian bisa transfer ke Bank BCA, BRI, Mandiri, dan bank lainnya. Lalu di bawahnya ada fitur nabung untung segunung ya. Jadi ini fitur untuk menabung tabungan utama ya. Ini adalah fitur utama, yaitu tabungan utama dengan bunga 6% per tahun ya. Jika kalian misalnya melakukan pengisian saldo, maka akan masuk ke tabungan utama ini. Lalu di sampingnya itu ada Saku by Superbank. Nah, Saku by Superbank ini maksudnya kalian bisa mengatur uang kalian pakai saku. Saku itu artinya kantong ya. Kalau di Bank Jago itu kalian bisa membuat kantong lebih banyak begitu. Jadi kalian bisa membuat kantong-kantong atau saku-saku sesuai dengan kebutuhan maupun keperluan, misalnya untuk belanja, untuk pendidikan, untuk keluarga, begitu kalian bisa atur sedemikian rupa. Kalian bisa buat beberapa kantong ya sekaligus dengan nomor rekening yang berbeda. Lalu untuk bunganya di sini 6% ya, sama dengan yang tabungan utama. Lalu kalian bisa juga untuk melakukan tambah atau pindah uang kapan saja dari kantong satu ke kantong yang lainnya. Dan kalian bisa alokasikan sesuai dengan keinginan kalian. Lalu ada fitur deposito. Di sini depositonya juga sangat menarik. Bunganya lumayan tinggi, bukan lumayan sih ya, sangat tinggi, yaitu hingga 7,5% per tahun. Minimal penempatannya mulai dari 500.000 dengan jangka waktu paling sedikit itu 1 bulan. Terus kalian bisa cairkan lebih awal ya, nggak kena penalti katanya di sini. Nanti saya akan coba ya untuk melakukan deposito di video yang lainnya. Lalu untuk tenornya kalian bisa pilih mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan. Terus untuk bunganya juga menyesuaikan ya. Oke, jadi di awalnya cuma itu aja ada. Lalu ada juga di bagian bawahnya ada celengan by Superbank. Celengan ini maksudnya adalah kalian dituntut untuk lebih disiplin dalam menabung begitu dengan fitur celengan ini. Dan bunganya nggak main-main teman-teman. Di sini kalian ditawarkan dengan bunga yang sangat tinggi hingga 10% per tahun. Kalian bisa nabung otomatis setiap hari. Nah, jadinya kalian akan lebih disiplin ya nabung, karena di sini kalian akan dituntut untuk nabung setiap hari dengan jumlah nominal tertentu ke celengan begitu, dan uangnya itu dipotong dari kantong utama kalian. Lalu yang ketiga di sini kalian bisa pecahin celengan kapan aja tanpa kena penalti ya. Jadi kalian bisa tarik atau lakukan transfer juga celengan ini begitu. Jadi nggak ada batas waktunya, beda dengan deposito. Jadi di sini itu lebih fleksibel dia karena bisa dicairin kapan aja. Nah, untuk fitur celengan ini juga nanti akan saya coba ya untuk melakukan simulasi berapa sih yang didapat begitu. Oke, ini saya akan buatkan video terpisahnya. Oke, jadi cuma itu aja yang ada di bagian awalnya ya. Lalu fitur menu yang ada di bawahnya, di sini ada beranda, terus ada aset. Untuk aset di sini cuma ada seperti ini aja ya. Ada tabungan utama seperti yang tadi, terus ada tambah aset. Untuk tambah aset itu ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di sini ada celengan, Saku by Superbank untuk menambah kantong-kantongnya. Terus ada deposito juga yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi itulah fitur-fitur yang terdapat di Superbank ya. Jadi sangat sederhana. Di sini murni untuk melakukan penyimpanan uang, deposito, dan juga untuk melakukan transfer maupun terima uang begitu ya. Jadi di sini belum ada fitur untuk pembayaran tagihan, pembelian pulsa, bayar BPJS, PDAM, itu belum ada. Top up e-wallet juga nggak ada begitu. Jadi ya
masih sangat simpel begitu fiturnya. Mungkin ini akan kedepannya ya akan ditambahkan lagi fitur-fiturnya, karena Superbank ini terbilang cukup baru ya, bank digital yang cukup baru juga begitu, sehingga mungkin masih awal-awal aja begini begitu. Biaya transfer dan biaya admin Superbank. Oke, untuk melihat biaya admin maupun biaya transfernya, saya akan coba ya untuk melakukan transfer ke bank lain. Oke, saya akan coba transfer ke si bank. Jadi di sini untuk biaya transfernya itu gratis ya. Transfer online gratis ya, sebenarnya 6.500, tetapi di sini kita diberikan kuota gratis transfer hingga 30 kali ya untuk gratis transfernya. Ini di sini sudah ada keterangannya, kamu punya 30 kuota gratis transfer. Nah, jika kuota gratis transfer kalian itu sudah habis, maka kalian akan dikenakan biaya transfer sebesar 6.500. Nah, untuk biaya adminnya sendiri atau biaya bulanannya ya, itu gratis, enggak ada. Sama seperti bank-bank digital pada umumnya ya, masih memberikan gratis biaya admin bulanan. Kelebihan dan kekurangan Superbank. Kelebihan Superbank. Yang pertama, saat pendaftarannya itu sangat mudah ya teman-teman, jadi cepat juga, nggak perlu ada video call, itu nggak ada, kalian tinggal scan wajah dan KTP aja, rekening Superbank kalian itu sudah langsung jadi, cepat dan juga gampang. Yang kedua, tampilannya itu sangat mudah dimengerti ya, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi kalian mempelajarinya, jadi tombolnya itu sudah tertera langsung di sini dan bisa kalian gunakan secara mudah. Kalian bisa mendapatkan gratis transfer hingga 30 kali dalam sebulan dan juga gratis biaya admin bulanan. Yang keempat, bunga di Superbank ini sangat tinggi ya, mulai dari tabungan utamanya atau tabungan biasanya, bunganya aja udah tinggi yaitu 6% per tahun. Lalu untuk depositonya itu bunganya hingga 7,5% per tahun, dan untuk kantong celengan itu bunganya hingga 10% per tahun. Yang kelima, kelebihan di Superbank itu adalah kalian bisa membuat saku ataupun kantong di rekening kalian itu lebih banyak ya, jadi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kalian begitu, kalian bisa alokasikan uang kalian untuk berbagai keperluan. Kalian bisa membuat kantong lebih dari satu dan nomor rekeningnya pun berbeda-beda dalam satu bank. Oke, jadi itu beberapa kelebihan dari Superbank. Kekurangan Superbank. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, di sini tampilannya itu sangat sederhana ya. Jadi hanya ada tombol transfer dan juga terima dan juga tombol deposito. Jadi belum ada fitur tagihan, fitur beli pulsa, fitur beli token listrik, itu nggak ada. Lalu yang kedua, di sini juga belum ada fitur untuk top up e-wallet. Yang ketiga, di sini belum tersedia fitur tarik tunai ya, baik itu melalui kartu debit maupun melalui mobile banking, itu belum ada. Yang keempat, untuk fitur kartu debitnya belum tersedia juga ya, jadi kalian nggak bisa melakukan tarik tunai. Oke, jadi itulah beberapa kekurangan yang saya temukan di Superbank ini. Jika ada yang bisa menambahkan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi itulah review dari Superbank. Semoga video ini bisa memberikan kalian informasi dan semoga juga bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.